Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, mudah-mudahan kabar sehat selalu ya dan terus semangat belajar biologi. Masih bersama Ibu Yunita dan masih membahas tentang sistem saraf pusat. Dan pada video kali ini bahasannya adalah sumsum tulang belakang. Disimak ya. Adik-adik, sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini berbentuk silinder langsing yang memanjang mulai dari batang otak yaitu bagian medula oblongata hingga ke ruas dua tulang pinggang kita. Nah, panjangnya sekitar 45 cm dengan diameter kurang lebih 2 cm. Nah, berikut Ibu tampilkan gambar struktur sumsum tulang belakang. Oke, ini adalah bagian sulcus median, lalu ini adalah saluran pusat. Selanjutnya ini adalah visura median dan kemudian sebelah sini ada bagian materi abu-abu seperti yang sudah Ibu bahas pada otak bahwa baik sumsum tulang belakang maupun otak memiliki materi abu-abu dan yang ini adalah materi putih, hanya bedanya pada letaknya saja. Oke, nah selanjutnya ada lapisan pelindung yaitu pertama piameter, kemudian ini adalah arachnoid dan ini adalah durameter. Masih ingat namanya apa ketiga lapisan ini? Ya, ini disebut sebagai lapisan meninges. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah bagian saraf tulang belakang. Oke. Dan ini yang terakhir, bagian paling bawah adalah ruang subarachnoid. Oke adik-adik, nah jika bagian ini diambil sedikit kemudian diperbesar, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah ini tampak sekali ya, bagian dalam yang berwarna abu-abu dan ini adalah kanal pusat. Nah, lalu ini adalah bagian tepinya dan ini adalah sayap dorsal atau tanduk dorsal. Lalu ini adalah akson neuron sensorik. Lalu ini adalah badan sel neuron sensorik. Lalu ini adalah akson neuron motorik. Dan ini adalah bagian saraf sayap atau tanduk ventral yang sayap bagian abu-abu ya, berwarna abu-abu, dan ini adalah badan sel saraf neuron motorik. Nah, selanjutnya ini adalah saraf spinal. Selanjutnya, apa sih fungsi dari medula spinalis ini? Nah, atau sumsum tulang belakang ya. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini berperan di dalam mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh kita ya, yaitu aktivitas yang tidak melalui pengolahan otak terlebih dahulu gitu ya. Nah, selanjutnya komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh serta menghantarkan rangsang koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Oke, Ibu tampilkan gambar berikut untuk lebih jelas ya. Nah, adik-adik, impuls sensor dari reseptor akan masuk dihantarkan ke sumsum tulang belakangnya melalui sayap atau tanduk dorsal ya. Nah, berikut arah impulsnya. Nah, misalkan ini adalah reseptornya kulit yang menerima rangsangan berupa tusukan paku ya. Nah, ini arah impulsnya menuju ke sumsum tulang belakang yaitu bagian tanduk dorsal. Oke, selanjutnya impuls motor akan keluar dari sumsum tulang belakang sebagai respon dari impuls yang tadi diterima oleh reseptor. Ini akan melalui tanduk ventral menuju ke efektor. Nah, ini adalah tanduk dorsal ventralnya. Nah, ini adalah arah impulsnya, arah perjalanan impuls berjalan sepanjang akson dan sampailah ke efektor yaitu ke bagian otot ya. Nah, adik-adik, pada tanduk dorsal ini
terdapat badan sel saraf penghubung atau yang kita kenal dengan asosiasi konektor. Nah, ini akan menerima impuls dari sel saraf sensor seperti tadi contohnya dari kulit ya, dan akan menghantarkannya menuju ke sel saraf motor. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur substansi abu-abu dan putih ya. Ibu awali dari struktur substansi abu-abu dulu atau bagian dalam dari sumsum tulang belakang. Nah, Ibu tampilkan kembali gambarnya untuk mengingatkan ya. Nah, adik-adik, struktur substansi abu-abu ini merupakan batang atas dan bawah dari struktur yang berbentuk huruf H ya, disebut tanduk atau sayap yang banyak mengandung badan sel, juga dendrit asosiasi, kemudian neuron eferen dan akson yang tidak bermielin. Oke, nah ini adalah struktur abu-abu ya. Nah, kita lihat bagian-bagiannya, ada sayap dorsal ya, batang vertikal atas yang mengandung badan sel yang menerima impuls ini melalui saraf spinal ya. Oke, berasal dari neuron sensor. Nah, sedangkan sayap atau tanduk ventral ya, boleh sambil dilihat gambarnya. Ini batang vertikal bawah mengandung neuron motor yang aksonnya mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke bagian otot dan kelenjar. Oke, selanjutnya ada sayap atau tanduk lateral. Nah, ini merupakan bagian antara sayap posterior dan anterior. Ini mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom. Nah, selanjutnya ada komisura abu-abu. Kalau ini untuk menghubungkan substansi abu-abu pada bagian sisi kiri dan kanan dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selanjutnya struktur substansi putih atau bagian luar. Nah, ini Ibu tampilkan kembali gambarnya ya. Oke, sambil bisa kalian lihat bagian-bagiannya. Substansi putih ini tersusun dari akson yang bermielin. Nah, bagian ini menjadi sayap atau kolumna bagian anterior atau ventral, posterior, lalu ventrolateral dan lateral. Ini kita lihat, ini adalah bagian kolumna putih anterior, lalu ini adalah bagian kolumna putih posterior, dan ini adalah bagian kolumna putih lateral. Nah, dalam kolumna itu terdapat traktus atau fasciculus spinal, yaitu yang pertama ada traktus sensor atau ascenden. Nah, traktus sensor atau ascenden ini berperan dalam menyampaikan informasi dari tubuh ke otak. Informasi itu misalnya seperti sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, posisi tubuh, keseimbangan, dan arah gerakan. Selanjutnya, yang kedua adalah traktus motor atau descendent. Nah, ini berperan dalam membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju ke tubuh.
berfungsi untuk menghantarkan impuls untuk koordinasi dan ketepatan gerakan sadar, serta di dalam mempertahankan kontraksi otot dalam aktivitas refleks. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai sumsum tulang belakang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar biologi bersama Ibu Yunita. Dan akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kalian. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.